warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, Allah masih sama-sama takdirkan kita. Allah beri amanah, iman masih lekat dalam kalbu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengannya kita umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita dihimpun di kediaman almarhumah Ibu Hajah Sri Hartini, di kediaman almarhum Bapak Haji Sujarwo yang kini kita sama-sama akhinal kiram maksum sekeluarga, dan ada juga guru kita Al-Ustadz Kamal. Semua kita kumpul malam ini biiznillah, dengan izin Allah, dalam rangka khol mengenang seraya mendoakan almarhum Bapak Haji Sujarwo bin Karsuwijoyo Khol yang ke-34 tahun 28 Oktober 1990 wafat, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah Ibunda, istri daripada almarhum Bapak Haji Sujarwo, sudah setahun. Ustazah Hajah Sri Hartini pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, entah kapan suatu saat yang jelas kita pun suatu saat akan berpisah dari dunia ini, ruh lepas dari jasad. Karenanya acara khol ini pun mengingatkan kita bersyukur anak menantu sanak pamih handai tolang keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Sujarwo, keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Sri Hartini, mengingat, mengenang seraya mendoakan. Ya Allah, ini pertanda bahwasannya saat kita mengenang, saat kita mendoakan yang sudah meninggal dunia, terlebih untuk anak-anak, menantu, cucu, bahkan nanti cicitnya, mengandung sebuah pelajaran yang amat sangat besar. Karenanya penting saya ingin sampaikan bahwasannya adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disadari atau tidak saat kita membaca salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita bukan hanya memberikan salawat, salam, sejahtera, rahmat, berkah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan sahabatnya. Siapa keluarga Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini jangan dikemukakan. Dikiranya yang namanya keluarga daripada Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebatas ayahandanya, sebatas ibundanya, sebatas pamannya, sebatas istrinya, sebatas anaknya, sebatas cucunya, sebatas keturunan-keturunannya. Yang dimaksud saat kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan keluarga junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meliputi minal anbiya wal mursalin. Ini jarang yang paham ini.
Apa contohnya? Minal anbiya wal mursalin. Makanya kalau pembukaan itu suka ada ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Itu kan salawat salam untuk semua para anbiya dan mursalin. Karena ada yang bertanya, apa hukumnya khol ini? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim wa innani hadani rabbi Bapak sambil mendengarkan ceramah tausiah yang sudah disiapkan di depan kita disambil ya. Alhamdulillah ya, glory saya repot ngambilnya. Katakan, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahimah hanifah. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innani sesungguhnya aku ini adalah Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti jalan dinan qayyimah yang tegak. Jalan siapa itu? Millah, diikuti adalah jalan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Makanya ringkasnya kalau tahiyat akhir yang kita baca setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Memangnya siapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Ringkasnya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikaruniai dua putra, Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Dari Nabi Ishaq alaihissalam lahirlah para nabi, para anbiya dan mursalin, di antaranya Nabi Musa, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dari jalur Nabi Ishaq alaihissalam, putra daripada Nabi Allah Ibrahim dengan istri Siti Sarah. Memangnya siapa Nabi Allah Ismail alaihissalam? Dari Siti Hajar. Dari situlah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dari situ lahirlah junjungan alam khataman nabiyyin, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Ujungnya sama nggak? Ujungnya para nabi, para rasul sama nggak? Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam luar biasa melahirkan. Kenapa sih diperingati? Kenapa sih diingat kembali? Sesungguhnya Al-Quran isinya selain mengajarkan tauhid, isinya terkait perintah larangan. Dalam Al-Quran banyak memuat kisah-kisah. Ada surat Ibrahim, ada surat Yunus, ada surat Hud, ada surat Maryam. Bahkan secara khusus ada surat wanita, surat An-Nisa. Secara khusus ada surat Al-Maidah, hidangan.
Secara khusus bercerita ada surat Al-An'am. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim terkait kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa. Bagaimana kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam dikisahkan. Apa sih maksudnya? Menjadi sebuah iktibar, menjadi sebuah pelajaran, bahkan bukan hal di setiap tahun, tapi setiap saat kita membaca Al-Quran, dibuka baru Al-Fatihah sudah masuk surat Al-Baqarah. Banyak dalam surat Al-Baqarah penceritaan bagaimana yang namanya Bani Israel. Artinya kaitannya dengan hal wajar, pantas, karena ridha Allah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah ridha kalau kedua orang tua ridha, Allah murka kalau kedua orang tua murka. Sejarah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru lahir ke dunia di usia kandungannya. Kalau masih 6 bulan ayahnya sudah meninggal dunia, yaitu Abdullah. Baru 7 tahun, baru 8 tahun menganjak ibundanya sudah meninggal dunia. Dirawat dengan kakeknya, dirawat kemudian dengan pamannya. Saya mau tanya, yang maksudnya Maksum, kalau Maksum lahir tahun berapa? 85. Masa lupa tahun kelahirannya? Maksum lahir tahun 1985. Ayahandanya Bapak Sujarwo meninggal tahun 90. Maksum umurnya berapa? 5 tahun. Udah bisa pun baca sejarah Bapak 5 tahun? Belum diceritain sama paman. Lu Bapak tuh gini. Ini mengenang. Saya kalau ketemu orang-orang sukses, kolonel, jenderal, bisnismen, konglomerat, kalau saya ajak ngobrol, saya ketemu, rata-rata ceritanya bukan suksesnya. Saya datang ke seorang, saya dipanggil jenderal, dia perlu dengan saya. Wah, hebat Pak ya, luar biasa. Wah, jenderal itu cerita, aduh Ustaz, nggak tahu dulu tuh saya susahnya waktu istri saya mengandung, waktu anak saya yang pertama, waktu, wah sampai utang sana utang sini, pinjam sana pinjam sini. Istilahnya saya bela-belain biar anak-anak saya sukses. Bahkan waktu anak yang nomor sekian sakit, bla 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 bla. Wah, tapi alhamdulillah jalan keluar akhirnya saya diterima sebagai perwira, bla bla bla. Sehingga sekarang saya jenderal. Ya Allah Ustaz, taunya sekarang saja. Tapi kalau Ustaz tahu saya ceritakan secara detail, nangis Ustaz kalau tahu perjuangan saya. Yang diceritakan yang enaknya apa yang gak enaknya. Makanya jangan heran kalau Maulid namanya milad, hari kelahiran Rasulullah Nabi kita Muhammad. Yang diceritakan kan hijrahnya, bagaimana anak Rasul ditimpukin, bagaimana Rasulullah diludahin, bagaimana Rasulullah nyuapin orang buta, bagaimana semua berhimpun ingin membumi hanguskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasa tetap terbingkai dalam akhlakul karimah. Nah, kalau seperti ini nih tujuannya apa? Ingat, sehebat apapun kita kan juga punya orang tuh. Wah, ya Allah. Ya. Nah, Ustaz Fikri anaknya berapa ya? 1. Betul nggak? Pak Sobri, gimana perjuangan seorang ayah? Walaupun Nabi kita Muhammad SAW, ummuka abuka, ibumu baru ayahnya. Iya, karena ibu mengandung, ibu menyusui. Saat mau melahirkan taruhannya adalah nyawa. Tapi jangan anggap enteng juga yang namanya ayah. Jujur, demi Allah, saya punya guru ngaji banyak, saya punya pembimbing banyak. Tapi ketika ayah saya meninggal,
Ternyata guru terindah sepanjang sejarah, semenjak saya kecil sampai besar, ternyata Profesor Dr. Ulum yang langsung terasa sebagai guru sejati adalah ayah saya. Maaf, kita punya guru hebat, paling kita diajarin ilmu. Nyata langsung enggak peragaannya sama kita lihat guru kita? Belum tentu. Tapi kalau namanya orang tua, saya lihat sendiri, ya Allah, dikit-dikit buat anak. Hutang pinjam dibela-bela, muka tebal deh, tapi yang penting bayaran buat anak ada. Tuh orang tua. Dan itu kedengaran sama kita, kelihatan. Dan itu kita dengar. Kalau seorang ibu gimana buat besok, apalagi mau lebaran gini, ya udah dikirim bayar. Jadi kalau acara hall seperti ini dibacain doa, tujuannya apa? Lam yashkurin nas, walam yashkurillah. Pertanda orang nggak pandai berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Kan yang langsung merasakan interaksi dengan kita adalah kedua orang tua. Ya, maksum katakan masih kecil 5 tahun, bisa merenung tuh. Ya Allah, ibu sampai wafatnya, maaf, tidak memiliki suami lagi. Luar biasa perjuangan ibu juga. Nah, jadi bicara khol sih hanya setahun sekali istilah khol. Milad setahun sekali, tapi Al-Quran setiap lembarnya penuh dengan sejarah. Tuh hebatnya Bung Karno, maaf, jasnya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya Allah, apalagi sejarah kedua orang tua kita. Makanya kalau diselami, ya kita kirimin baca surah Yasin, tahmid tazkir, kumpul silaturahimnya dapat. Kelihatannya aja nggak hadir, tapi kalau yang punya mata batin diinformasikan oleh Allah, doa-doa ini mengalir. Ya Allah, bahagia sekali. Insya Allah almarhum Ibunda Ustazah Haji Sri Harbini dan juga almarhum Bapak Haji Sujarwo, insya Allah tumbuh berkembang anak menantu cucu dan seterusnya yang merupakan sejarah. Makanya dalam tawasul itu ada abaina wa ummahatina, ibu-ibu kami ini semua, bapak-bapak kami, wajdatina wajdatina, kakek-kakek dan nenek kami semua, terus asatidina wa masyaihina wa muallimina, guru-guru semua kita doain, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Tuh kita mengenang. Saya teringat selalu kalimat yang saya ngobrol dengan Bapak Yono. Apa kata Bapak Yono? Jangan lupa, kita ini sering abai dengan kalimat terima kasih. Habis terima kasih, kita udah banyak terima belum dari orang tua kita? Udah banyak. Kasih kita apa? Doa. Makanya di sholat doain, terima terus, girang. Anak gue udah setahun, girang. Udah 2 tahun, girang. Udah 7 tahun, kadang dibikinin bubur merah, bubur putih, girang. Terima, kasih. Kasihnya apa? Kasih yang terbaik selalu buat kedua orang tua. Kita ini udah terima belum nih sekarang dari Allah? Sudah. Iman masih melekat. Kasih. Bukan hanya buat orang tua kita, kasih saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, kasih segenap muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Tuh hakikat baca surat Al-Fatihah kelihatannya sederhana. Kalau udah terima kasih, kita akan terima kembali. Itu rahasia keajaiban sedekah. Kita beri,
Kita dapat kasih, dapat bantu. Ada nggak orang yang rajin sedekah semakin miskin? Enggak ada orang yang sering mendoakan segenap muslimin muslimat, mukminin mukminat. Makanya setiap Jumat menjadi salah satu rukun khutbah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan kalau kita gemar mengirimkan doa kepada saudara kita yang hidup maupun yang sudah tiada, kita tidak akan bangkrut, kita tidak akan jatuh miskin, kita tidak akan nyungsep. Dalam arti insya Allah iman tetap dipelihara, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh maknanya ke situ. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya urai ini hikmah daripada akikah bisa sampai jam 11:30 malam. Mau apa? Yang lain si rumahnya jauh-jauh, saya dekat di Sawangan Depok. Ya, baik, sambil jalan targetnya jam 9 selesai. Sama-sama dari semua itu adalah kenapa puncaknya adalah bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah nurun ala nur khotaman nabi, karena beliaulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena beliaulah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Untuk itu mari sama-sama sebelum kita berdoa kembali kita bersalawat kepada al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi para pahlawan-pahlawan bangsa negara tercinta Republik Indonesia. Setiap hari Senin ada upacara, ada hening cipta. Didoakan nggak? Ini rahasia negara kita tetap solid. Bandingkan yang di luar, aneka suku, aneka bangsa, 260 juta, tapi tetap solid. Ada nilai-nilai spiritual yang nggak bisa dipungkiri, yang membuat Allah mempunyai cara lain tetap merekat dari Sambang sampai Merauke, sampai sekarang tetap solid. Padahal rawan konflik, padahal gampang kalau boleh hasad, dihasut, diadu domba. Tapi hebat Indonesia karena umat Islam yang terbesar. Setiap masjid kalau Jumatan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat, yang banyak didoain muslimin muslimat kita. Apalagi orang-orang yang soleh, enak tiap sholat tuh waktu tahiyat assalamualaikum wa ala ibadillahi tiap Jumat, belum tiap hari Senin mengheningkan cipta para pahlawan. Kemarin belum lama saya ke Kalipata, ada yang saya tengok salah satu orang tua teman saya yang dimakamkan di sana. Wah, luar biasa, saya nangis. Dia sudah banyak berbuat. Kuncinya para pahlawan, para nabi, para rasul, semua orang-orang tua kita sudah banyak berbuat, dan kita punya keahlian, diberi kelebihan masing-masing, berbuat. Kita sudah banyak terima karunia Allah. Kasih yang bisa dengan tenaga, yang bisa dengan nasihat, yang bisa dengan apa saja, berikan untuk kebaikan dan perbaikan, termasuk terlebih buat kedua orang tua. Ada rezekinya, ada waktunya, mudah dikumpulkan semua sanak paminah handai telan, bikin kasih berupa khol yang ke-34 tahun dan yang 1 tahun daripada ibunda Haja Sri Hartini. Insya Allah kalau orang banyak ngasih setelah menerima, maka itulah hakikatnya hidup dengan penuh berkah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat untuk sesama. Duduknya kita semua memenuhi undangan daripada acara khol ini, insya Allah diberkahi. Apalagi ada yang Ibu Herawati ya dari Parung tuh ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah ada Parung, ada dari Bekasi, ada dari Sawangan, Depok, macam-macam nih. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, pertanda yakin memang baik almarhum maupun almarhumah di masa hidupnya juga banyak memberi. Insya Allah kita pun suatu saat ada nanti dari anak menantu cucu. Bukan kita berharap, ini sudah hukum alam. Insya Allah kita pun nanti kelak berhimpun kembali bersama al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tutup salatullah يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وعوصل الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن سورة ياسين لا إله إلا الله وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحومة Ibu Haji Sri Hartini binti Haji Ahmad Hazullah, ثم إلى روح almarhum Bapak Haji Sujarwo bin Karsowijoyo, ثم إلى روh semua ya Allah nama-nama keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Sujarwo, Bapak Ahmad Fikri Al-Amin, semua ya Allah nama-nama yang kami sebut ya Allah Kau maha mengetahui ya Allah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa firlana wa lahum, Allahumma anzir rahmal maghfirah wa ridwan wa ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahum ad-darajat wa da'il lahum al-hasanat وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت. Ya Allah, kelak mudahkan saat datang sakaratul maut. Qawin alaina bi sakaratul maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Jadikan acara khol daripada almarhum Bapak Sujarwo yang ke-34 ini dan almarhum Ibu Haji Sri Hartini yang kesetertawannya ini ya Allah.
atfal yang kau rahmati, berkahi, ridhoi terang benderang alam barzakh kubur daripada almarhum Bapak Haji Sujarwo dan juga Ibu Haja Sri Hartini, juga almarhum yang kami sebutkan ya Allah. Dan kami ingin satu saat pisah jasad dari ruh ini ya Allah, saat mengembuskan yang terakhir dari nafas yang kau karuniakan ini, kesempatan yang kau berikan ini, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah, jadikan kami nantinya mampu kau takdirkan mengucapkan akhir kalimat di dunia ini dengan kalimat tauhidmu sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa bihal masih insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jawab ummata sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara kami yang kurang sehat, yang sakit beri pulih sembuh kembali ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wawana ya karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah antal nasihat fid din wa dunya wal akhirah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali 'abdihi ya ghafir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak